Selamat datang dalam acara webinar transisi new normal yang diselenggarakan oleh kelompok KKN Universitas Budi Luhur. Perkenalkan, saya Dita Puspitasari selaku MC dalam acara webinar pada malam hari ini yang akan menemani jalannya acara pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Agung Saputra, Eskom MM selaku dosen pendamping dan selaku pembicara pada webinar malam hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan dari Karang Taruna Pondok Kacang Barat, dan yang kami hormati rekan-rekan dari Pejagara dan seluruh peserta yang kami banggakan. Saya mewakili teman-teman selaku penyelenggara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin semua karena telah meluangkan waktunya dan telah memiliki antusias yang besar untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara webinar pada malam hari ini. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dalam jalan yang terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Sebelum memasuki acara pada malam hari ini, perkenankan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama, yaitu pembukaan. Acara kedua adalah perkenalan pembicara sekaligus penyampaian materi webinar. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu perkenalan pembicara sekaligus penyampaian materi webinar. Webinar pada malam hari ini dibawakan oleh Pak Agung Saputra. Beliau adalah dosen Universitas Budi Luhur dan mengajar di Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi Sistem Informasi. Kepada Bapak Agung, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktunya. Bisa terdengar suara saya semuanya? Ya, Oke, selamat malam teman-teman dari Karang Taruna daerah Pondok Kacang Barat, betul ya ini ya, yang hari ini sudah sempat meluangkan waktu untuk hadir dalam acara webinar kita. Juga terima kasih buat teman-teman peserta KKN dari Universitas Budi Luhur yang hari ini sudah memfasilitasi untuk menjalankan kegiatan webinar terkait dengan new normal ya. Topiknya masih seputar COVID-19 yang sekarang lagi hits ya, di mana-mana topiknya tentang COVID-19. Oke. Sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh slide-nya sekalian ditampilkan, silakan. Ada yang menjalankan slide. Oke. Next slide boleh. Oke, baik. Mungkin saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu buat teman-teman dari Karang Taruna dan juga teman-teman semua di sini, bahwa saya dengan Agung, saya sebagai dosen pembimbing KKN kebetulan untuk KKN di area Pondok Kacang Barat ini. Keseharian saya mengajar juga di Budi Luhur, kebetulan di Fakultas Teknologi Informasi. Selain itu juga ada beberapa usaha yang saya jalankan, termasuk juga mengelola sebuah learning center yang berkaitan dengan teknologi dan kreativitas. Tapi ini untuk anak-anak gitu. Jadi memang kalau bicara soal COVID-19, karena waktunya juga kita tidak banyak ya, berhubung Zoom ini memiliki limitasi waktu. Jadi saya langsung masuk ke materi, bahwa bicara COVID-19 sekarang memang ini sesuatu yang sedang tren pada saat ini. Namun saya tidak akan terlalu banyak bicara terkait dengan COVID ataupun itu. Saya mungkin nanti akan lebih banyak bagaimana implementasi sebetulnya dari adanya COVID-19 itu. Jadi kalau bicara COVID-19, ada satu istilah baru yang muncul adalah new normal gitu ya. Ada istilah baru yang muncul, new normal. Mungkin teman-teman di sini juga sudah
tahu dan teman-teman di sini juga sudah paham terkait dengan istilah new normal. Kenapa dikatakan new normal? Karena ini sesuatu normal yang baru gitu, yang sebelumnya sudah kita lakukan, kemudian ini menjadi sesuatu hal yang baru yang mungkin menjadi aktivitas baru kita, seperti misalnya kita keluar menggunakan masker. Tidak pernah sebelumnya orang sehat keluar pakai masker, bahkan orang sakit pun nggak pakai masker kalau keluar gitu kan. Ini merupakan sesuatu hal yang sifatnya normal, tetapi baru. Kemudian atau mungkin kita ketika berinteraksi harus ada jaraknya. Nah, ini juga sama, dibilang normal, tetapi terus itu menjadi sesuatu hal yang baru. Karena sebelumnya ya kalau kita berinteraksi, sholat misalnya, ibadah misalnya, nggak perlu jaga jarak, malah harus rapatkan barisan gitu kan. Tapi ini menjadi sesuatu hal yang baru yang terjadi pada saat COVID-19 ini. Jadi bicara new normal, ini bicara perubahan perilaku dari yang sebelumnya mungkin itu tidak dibilang sebagai sesuatu hal yang biasa, sekarang menjadi sesuatu hal yang biasa. Oke, boleh? Next slide. Indonesia sendiri mungkin semuanya teman-teman di sini juga sudah tahu kalau kita sudah siap dengan activity new normal. Banyak daerah yang bilang PSBB transisi gitu kan. Ada macam-macam istilahnya gitu. Tapi kita coba bilang ini sesuatu new normal. Pemerintah juga sudah banyak memberikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini new normal. Ada yang namanya protokol kesehatan, di mana setiap orang harus jaga jarak, pakai masker, face shield, sarung tangan, tidak boleh bersinggungan dan lain sebagainya gitu ya. Ini merupakan satu kegiatan new normal yang sudah mulai diterapkan ya. Bahkan di bidang edukasi, di bidang pendidikan pun semuanya dijalankan secara online gitu. Nah, ini juga sesuatu yang sifatnya itu baru yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita gitu. Saya tidak akan banyak bahas terkait dengan ini, karena nanti saya ingin lebih banyak bahas terkait implementasi apa yang harus kita lakukan pada saat new normal, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan entrepreneur pastinya, dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Nah, next mungkin ada satu video ya, kalau nggak salah ada satu video yang mungkin nanti bisa diputarkan. Adaptasi kebiasaan baru atau AKB adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Berikut ini merupakan protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, membawa bekal makanan dan minuman. Yang kedua, membawa alat ibadah. Yang ketiga, menggunakan alat perlindungan diri atau APD dan membawa masker cadangan. Lalu, membawa hand sanitizer dan juga tisu basah. Saat ingin keluar rumah, pastikan Anda dalam kondisi sehat. Jika ada keluhan batuk, pilek, dan demam, agar tetap tinggal di rumah. Saat tiba di rumah, usahakan jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Itulah protokol kesehatan yang harus kita jalankan. Mohon untuk tetap jaga diri dan salam budi luhur. Oke, jadi kenapa ada yang namanya kebiasaan baru itu tadi ya? Data menunjukkan di sini orang positif COVID per hari ini sudah 115.000 gitu. Ini artinya naik sekitar 1.600-an orang yang teridentifikasi COVID gitu. Kemudian yang meninggal sudah 5.300, artinya naik 66 orang dibandingkan hari sebelumnya gitu. Data ini saya ambil tadi sore ya. Artinya apa? Artinya kita tetap harus melihat suatu hal yang serius gitu loh di sini, yang serius. Karena COVID ini bukan hanya di negara kita, tapi COVID ini juga menyerang ke seluruh negara di belahan dunia. Artinya, kalau misalnya pemerintah sudah memberikan himbauan bahwa yuk kita lakukan adaptasi kebiasaan baru gitu, ya ayo kita lakukan nih teman-teman di sini. Saya mengajak, saya menghimbau untuk teman-teman semua. Kadang kita mungkin bicara lah ya, teman saya juga ngobrol-ngobrol aja ya, biasa-biasa aja. Iya, betul gitu. Tetapi mungkin alangkah baiknya ketika kita coba melakukan pencegahan-pencegahan gitu kan. Nah,
bicara soal COVID sendiri, teman-teman di sini juga mungkin sudah tahu gejalanya dari mulai demam, batuk, sampai ada sesak bernafas, itu merupakan bagian dari gejala-gejala COVID gitu. Adaptasi kebiasaan baru ini memang tidak akan 100% membuat kita tidak terjangkit COVID gitu ya. Tetapi adaptasi kebiasaan baru ini tentunya bisa menurunkan tingkat kenaikan dari orang yang terkena dengan COVID gitu. Artinya kita bisa memutus mata rantai terkait dengan COVID itu sendiri gitu ya. Bicara sulit. Kenapa? Nggak mungkin kita hidup terus nggak saling tegur, nggak mungkin kita hidup terus ya online terus seperti ini gitu. Itu udah sesuatu hal yang nggak mungkin. Jadi memang adaptasi kebiasaan baru ini sepertinya menjadi sesuatu hal yang saat ini kita perlu kita perlu hidup berdamai lah, hidup berdekatan gitu dengan COVID ini melalui adaptasi kebiasaan baru itu tadi. Boleh next? Saya lewati saja ini, boleh next, silakan berikutnya. Ini tadi sudah sempat dibahas sekilas bahwa terkait dengan adaptasi kebiasaan baru atau new normal ya, sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan? Masker sudah pasti ya. Kenapa masker? Karena masker tentunya melindungi kita dari interaksi dengan orang lain yang mungkin orang tersebut dalam kondisi kurang sehat gitu ya. Karena yang namanya virus itu kita nggak akan bisa melihat secara kasat mata. Virus ini kita bisa lihat ketika kita memang sudah melihat melalui mikroskop gitu atau melalui alat yang bisa mendeteksi virus gitu ya. Kemudian juga hand sanitizer pasti. Kenapa? Karena hand sanitizer salah satu bagian yang bisa membilas ya, bisa membersihkan dari virus itu sendiri. Jaga jarak. Kenapa kok kita harus jaga jarak? Karena ketika kita bicara biasanya ada cipratan gitu ya dari mulut kita atau hembusan nafas dari kita ke orang lain yang itu masih mungkin bisa saling bersentuhan, masih mungkin bisa saling kena gitu. Nah, ini yang perlu dihindari. Kenapa? Karena melalui cara-cara seperti tadi, penularan itu bisa sangat cepat sekali terjadi. Dan sebetulnya tidak perlu ditakuti COVID ini selagi kita memang tahu antisipasinya gitu loh. Selagi kita memang tahu antisipasinya. Ya, banyak mungkin dokter-dokter yang sudah bilang atau dari pihak petugas kesehatan yang sudah bilang bahwa COVID ini ya sama seperti virus lain, hanya saja dia memang agak sedikit lebih kejam gitu ya, agak sedikit lebih jahat gitu dengan dia bisa menyerang bagian paru-paru kita ya. Nah, namun ketika kita tahu bagaimana ini bisa kita antisipasi, maka kemungkinan kecil kita untuk bisa terjangkit virus ini ya akan bisa diminimalisir juga. Itu kenapa makanya hal yang paling simpel, masker, hand sanitizer, dan juga jaga jarak itu sangat penting sekali teman-teman ya. Boleh next. Nah, mungkin saya akan masuk di sini ya. Di sini mungkin saya akan sedikitnya banyak bicara karena memang ini area kompetensi saya. Bicara soal entrepreneur adalah area kompetensi saya. Bicara soal ekonomi itu juga area kompetensi saya. Saya tergabung di beberapa komunitas juga, baik itu di Tangerang Selatan ataupun di komunitas yang sifatnya nasional. Di Tangerang Selatan saya ikut forum UMKM-nya, kemudian juga saya tergabung di beberapa komunitas seperti komunitas waralaba dan lain sebagainya di cakupan Indonesia gitu ya. Bicara soal ekonomi Indonesia, memang selama COVID kita tahu sendiri bahwa hampir semua perusahaan, hampir semua pengusaha dari yang sifatnya besar sampai yang mungkin pengusaha yang sifatnya UKM itu terkena dampak dari yang namanya COVID ya. Lamborghini saja sampai mereka switch dengan sekarang bikin masker ya. Rider ya misalnya
produksi pakaian dalam laki-laki, mereka pun bikin masker, ya. Sudah nggak bikin lagi core bisnis utamanya mereka. Lamborghini sekarang pabriknya banyak dipakai untuk bikin masker, ya. Kemarin apalagi ketika memang masker banyak dibutuhkan di seluruh belahan dunia gitu. Louis Vuitton gitu ya, merek tas terkenal, malah mereka membuat apa namanya kantung jenazah gitu kan. Jadi brand besar pun ternyata dengan adanya COVID itu mereka cukup kebingungan gitu ya, mempengaruhi roda perputaran perusahaan-perusahaan mereka. Nggak salah kalau ternyata ekonomi Indonesia pun turun nilainya, turun grafiknya gitu ya. Pizza Hut saja, mungkin kalau teman-teman di sini lihat banyak sekali Pizza Hut sekarang yang dijual pinggir jalan gitu. Padahal itu bukan gayanya mereka. Ini gayanya Pizza Hut, jualnya di restoran, enak, ber-AC, bersih gitu ya, jauh dari polusi. Tapi sekarang mereka jajakan itu di pinggir jalan gitu. Kenapa? Karena efek dari COVID ini sangat-sangat menerpa perekonomian, khususnya di negara kita gitu ya. Bahkan artis aja sekarang udah banyak pindah haluan. Sekarang mereka udah nggak syuting di TV, tapi syuting sendiri di YouTube gitu. Jadi ini sangat-sangat merubah haluan. Nah, kita gitu ya, kita tentunya harus siap, tentunya harus punya rencana lain ketika COVID ini sekarang sudah ada nih. Kita udah nggak bisa hanya mengandalkan, let's say misalnya pekerjaan kita, apalagi pekerjaannya yang memang sangat berdampak terhadap COVID. Contohnya misalnya yang kaitannya dengan travel, dengan apa namanya, tour and travel ya, hotel, tiket, maskapai penerbangan misalnya, kemudian bandara, kereta api, apa namanya, travel itu sangat berpengaruh sekali gitu dengan adanya COVID ya. Rate semua hotel turun ya, tingkat pengisian hotel turun, kemudian penerbangan juga turun gitu. Nah dari sini kita harus mulai siap-siap nih, karena kita nggak pernah tahu new normal ini sampai kapan gitu. Kita nggak pernah tahu kegiatan apa namanya si COVID ini sampai kapan. Kita nggak pernah tahu ya. Banyak yang bilang bahwa ini masih lama sampai antivirusnya ditemukan, kemudian ini baru bisa hilang gitu. Malah beberapa perusahaan di negara lain ya, seperti Facebook misalnya dan Twitter, mereka sudah membuat status work from home, bekerja dari rumah untuk seluruh karyawannya secara permanen. Artinya kerjanya sudah dari rumah. Mereka sudah tidak lagi harus datang ke kantor permanen selamanya. Itu Facebook dan Twitter sudah melakukan itu. Bahkan perusahaan besar lain seperti misalnya Google ataupun Warner Music, Sony Music, Amazon, mereka juga sama. Sudah menerapkan work from home dari rumah. Gitu ya. Hingga tahun 2021. Jadi artinya switch atau perubahan itu sudah sangat benar-benar ada di depan mata kita gitu loh. Nah, jadi mungkin saya memberikan masukan buat teman-teman, ayo teman-teman, jangan hanya stay sampai di sini saja nih gitu loh. Tapi kita juga harus membuat sesuatu hal yang baru yang bisa kita ambil peluangnya pada saat COVID ini ada gitu. Ya. Boleh next, silakan. Nah, selama pandemi itu harus apa gitu kan? Pertanyaannya kan seperti itu. Terus harus ngapain gitu kan pas pada saat pandemi sekarang gitu ya. Kalau saya boleh kasih suggest sama teman-teman di sini gitu ya. Pandemi ini bisa dilihat dari dua sisi positif, sisi negatif. Kalau bicara sisi positif dari pandemi ya, pandemi ini sebetulnya memberikan satu opportunity baru dalam hal apa? Dalam hal peluang kerja gitu loh, peluang usaha. Contohnya misalnya, saat pandemi, orang banyak menghabiskan waktu di rumah. Sekarang memang PSBB sudah transisi. Banyak orang yang sudah beraktivitas di luar.
tetapi belum 100% orang beraktivitas di luar. Saya punya tempat makan di salah satu pasar modern di sekitaran BSD. Yang datang belum banyak gitu loh. Orang masih tetap banyak yang bilang ini ada GoFood nggak? Gitu. Orang masih tetap segan untuk mau datang ke satu lokasi untuk mereka mau ya seperti kemarin gitu. Mereka mau duduk di situ, mereka mau ngobrol-ngobrol di situ gitu. Orang masih tetap takut gitu loh. Sehingga apa yang potensial? Frozen food, ya, bisnis makanan yang sifatnya frozen, yang tahan lama, yang bisa disimpan dalam kurun waktu sekian bulan atau bahkan sekian tahun, ini menjadi satu opportunity baru buat teman-teman jika teman-teman melihat bahwa pandemi ini ada opportunity baru loh buat saya bisa menerapkan bisnis. Ya, saya sempat survei, hampir semua teman-teman saya yang bisnisnya itu di bidang frozen food, sales-nya naik, income-nya naik, gitu. Ya, apalagi kemarin pada saat Lebaran, hampir 3-4 kali lipat. Ya, teman saya ada, dia punya satu usaha bisnis di bidang frozen. Kebetulan lauk yang biasa dimakan oleh kita semua, ya, ayam, bebek dan lain sebagainya. Ya, itu bentuknya sudah di frozen kan? Itu sales-nya ya per hari bisa sampai 100 ekor. Bisa dibayangin, 100 ekor per hari, yang sebelumnya dia nggak nyampe 100 ekor per hari. Ya, biasa paling cuma 20-30 ekor. Sekarang naik 3 kali lipat gitu. Nah, ini bisa dilihat sebagai satu opportunity baru. Ya, pandemi ini ternyata bisa menimbulkan sesuatu hal yang positif buat kita. Berikutnya, paket data. Hampir semua orang sekarang selama pandemi, mereka di rumah. Dan yang dikerjakan depan komputer, depan laptop, depan handphone, gitu ya, perlu pulsa, perlu paket data. Paket data banyak sekali tergerus. Ya, mungkin teman-teman di sini juga pasti ngalamin nih. Saya juga ngalamin. Ya, kalau dulu paket data saya kepake paling pakai paket yang 3 giga aja udah cukup. Sekarang dengan adanya Zoom dan lain sebagainya, 3 giga udah nggak cukup gitu. Padahal di rumah ada WiFi gitu. Tapi kadang kita perlu juga gitu untuk di handphone. Belum lagi kalau ada yang punya anak harus sekolah dan lain sebagainya. So, paket data itu potensial banget di sini teman-teman. Apalagi di sini teman-teman Karang Taruna mungkin pasti punya ide-ide brilian terkait dengan business opportunity baru gitu ya. Termasuk desain grafis nih teman-teman. Desain grafis juga itu satu opportunity baru yang sekarang banyak diminati oleh orang lain. Kenapa? Semua orang sekarang jualannya online. Nggak ada orang yang jualannya offline. Semua orang sekarang jualannya online. Ketika online, perlu desain untuk dimasukkan di Instagram, perlu desain untuk dimasukkan di Facebook, dan lain sebagainya. Orang-orang yang jago desain grafis, itu jadi peluang untuk mereka bisa mengambil opportunity baru. Gitu loh. Teman-teman saya di UKM banyak sekali yang mereka nggak ngerti apa-apa, mereka nggak bisa desain dan lain sebagainya, terus mereka minta tolong untuk dibuatkan desain. Kenapa? Sekarang jualannya mau nggak mau dia harus bisa Instagram. Sudah nggak bisa lagi jualan door to door karena kondisinya ya PSBB gitu. Jadi selama masa pandemi ini sangat diperlukan kreativitas baru. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih kreatif ya. Jadi kita bisa lebih kreatif gitu. Oke, boleh next silahkan. Nah, ini juga salah satu opportunity yang mungkin teman-teman, karena kebetulan mahasiswa KKN di Pondok Kacang Barat juga ini nanti punya program untuk hidroponik. Nah, mungkin ini juga bisa dioptimalkan nanti sama teman-teman dari Karang Taruna ataupun penduduk di sekitaran Pondok Kacang Barat. Ya, hidroponik itu sangat potensial. Kenapa? Sayurannya ya bisa dikonsumsi sendiri atau juga malah bisa dijual. Ya, atau malah bisa dijual. Di tempat saya tinggal sekarang, karena banyak pekerja, kemudian pekerjanya banyak yang mereka beralih
hidroponik dan juga menanam lele ya. Jadi apa mengembangbiakan lele gitu ya. Itu juga potensial sekali untuk jadi bagian dari usaha sampingan ya. Jadi kalau mungkin misalnya teman-teman dari Karang Taruna di sini ada yang sekarang sudah memiliki usaha atau memang sedang bekerja gitu, ada usaha sampingan loh teman-teman yang bisa dilakukan pada saat pandemi ini. Jadi pandemi ini nggak harus ditakuti. Dengan pandemi terus kita bisa jadi rugi, terus kita bisa jadi nggak dapat uang dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita kreatif, saya yakin pandemi ini justru malah bisa mendatangkan uang buat kita, gitu ya. Jadi tadi ada frozen food, itu bisa dikembangkan, kemudian pulsa dan lain sebagainya, desain grafis, kemudian hidroponik. Nanti teman-teman dari teman-teman KKN ini mungkin bisa share nanti terkait dengan program-program hidroponik. Boleh next? Ya, ini yang tadi saya sudah bilang, sampai kapan kita nggak tahu. Intinya yang pasti selama COVID itu ada, ya kita ya harus mau berdampingan hidup dengan mereka, karena kita nggak bisa lari dari mereka gitu ya. Ya paling nanti ketika antivirusnya sudah ada, ya mungkin kita akan bisa hidup tenang lagi gitu. Tapi sampai kapan sih antivirus itu akan ditemukan? Ya walau alam, kita nggak ada yang pernah tahu gitu antivirus itu kapan ditemukan. Makanya sekarang yang perlu kita lakukan adalah hidup berdampingan dengan COVID, lakukan sesuatu kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, hand sanitizer, face shield, kalau perlu tidak menggunakan perhiasan saat keluar, tidak pakai jam saat keluar, rambut juga bisa nggak pakai nggak pakai harus diikat dan lain sebagainya untuk mencegah. Jadi untuk mencegah potensial terjadinya penularan. Itu yang harus kita lakukan. Karena kalau kita tanya sampai kapan, kita nggak ada yang pernah tahu COVID ini sampai kapan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah antisipasinya. Ya, antisipasi untuk menghadapi COVID. Next, ini juga penting. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang sudah punya anak misalnya, atau mungkin punya sepupu, punya saudara, dan lain sebagainya gitu ya. Bicara anak-anak pada masa new normal, ini sekarang semuanya belajar di rumah. Bicara belajar di rumah, ini perlu kemana gitu loh. Anak-anak ini harus belajar gitu. Ini ada banyak website gratis yang bisa mungkin teman-teman di sini pakai, yang bisa teman-teman di sini optimalkan. Saya kebetulan 15 tahun bergerak di bidang edukasi, di bidang pendidikan. Selain mengajar saya sebagai dosen di Universitas Budi Luhur, saya juga ada learning center yang mengajarkan anak-anak terkait dengan teknologi kreativitas. Mereka kita ajarkan membuat robot, animasi, games, web dari usia 5 tahun, gitu ya. Dan mereka sudah terbiasa gitu. Tetapi ketika di era new normal, sekarang semua anak-anak di Indonesia, bahkan di dunia, belajar sudah mulai yang sifatnya online, gitu ya. Nah, bicara online, ada banyak sekali website gratis yang bisa mungkin di sini teman-teman semua manfaatkan. Baik teman-teman mahasiswa nih, ataupun juga teman-teman Karang Taruna yang mungkin punya adik, punya sepupu, punya saudara, atau mungkin ada yang sudah punya anak, gitu ya. Belajar.kemendikbud.go.id itu salah satu website yang bisa dimanfaatkan. Ya, ini akses rumah belajar di halaman belajar.kemendikbud.go.id. Itu bisa dioptimalkan untuk belajar secara gratis, ya. Kelaspintar.id itu juga bisa dipakai, bisa diakses untuk belajar secara gratis, ya. Microsoft juga mengeluarkan produk yang gratis bisa dipakai di rumah oleh anak-anak kita. Microsoft.com/id-id/education/product/office. Nanti teman-teman dari KKN mungkin bisa share web-web ini, nanti kita share ya. Ruang Guru sudah pasti ya, karena memang mereka mitra dari pemerintah ya. Kemudian juga ada sekolah.mu/tanpa batas, itu juga gratis ya, akses gratis belajar online di sekolahmu gitu ya, itu juga gratis. Semua materi dari usia SD sampai SMA ada di situ. Untuk mahasiswa mungkin ada skill academy yang lokal ya, atau mungkin kalau mau yang luar yang bahasanya Inggris gitu ya, atau mungkin pengajarnya bisa dari mana saja, ada Udemy, atau juga ada Skillshare. Jadi
teman-teman bisa memanfaatkan itu semua untuk apa? Untuk menambah pengetahuan teman-teman semua di sini, gitu ya. Saya coba share saja, mungkin teman-teman juga di sini ada yang sudah tahu. Boleh next? Ini slide terakhir sepertinya. Oke, jadi sedikit saja mungkin tips bagaimana cara anak supaya fokus dalam pembelajaran online gitu ya. Yang pertama, kurangi distraksi. Jadi kalau mau belajar online, Bapak, Ibu, semuanya, teman-teman di sini, tolong jangan di depan TV, itu aja sih, paling simpel. Ya, jadi bawa ke kamar, umpetin di kamar, mereka pasti akan fokus. Ya, karena banyak yang terjadi, yang curhat ya. Orang tua itu banyak yang curhat ke saya, ini gimana caranya nih, anak saya belajar tapi ya nggak bisa fokus gitu karena ada distraksi ya, karena di depan TV atau mungkin ada adiknya lalu lalang, jadi bawa ke kamar, belajar di kamar, baik itu dengan Bapak Ibu ataupun misalnya pada saat mereka daring, mereka melakukan pembelajaran online. Sesuaikan jadwal gitu. Memang ini yang sulit, kadang ada guru-guru yang minta belajarnya itu pagi hari gitu ya, itu memang yang sulit gitu. Padahal misalnya di pagi hari orang tuanya nggak ada gitu ya, jadi nggak bisa menemani misalnya seperti itu. Tetapi ketika kita bisa menyesuaikan jadwal belajar anak kita, ya, saya yakin ini pasti akan lebih mudah gitu ya. Yang terakhir, gunakan checklist fokus. Jadi apa sih yang memang bisa membantu anak-anak kita itu menjadi lebih fokus? Buat checklistnya, buat daftarnya, ya, buat daftarnya. Misalnya belajarnya di malam hari, berarti checklist bahwa belajarnya di malam hari. Dia bisa fokus kalau misalnya ada reward yang diberikan, ada hadiah yang diberikan. Ya buat berarti ada hadiah nanti yang diberikan kalau dia misalnya bisa mengerjakan sesuatu gitu loh. Ya. Next. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing teman-teman semua ya. Waktunya juga sepertinya sudah habis. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, silahkan di-share sama teman-teman dari mahasiswa. Nanti kita jawab, kita bisa respon melalui WA atau melalui email. Seperti itu. Saya kembalikan lagi sama MC. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung telah menyampaikan materi tentang webinar kali ini. Berhubung waktu terbatas, kami mohon maaf untuk sesi tanya-jawab dialihkan lewat chat atau WA. Memasuki acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara webinar ini pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Saya Dita Puspitasari, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teman-teman mungkin ini ada list website, nanti bisa di-share sama teman-teman di lokasi. Bisa di-share website-website yang bisa diakses terkait dengan pembelajaran untuk anak-anak atau untuk sepupu, saudara, dan lain sebagainya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.